Diceritakan seorang anak perempuan yang bernama Riley sedang pergi ke acara konser musik bersama ayahnya. Sesampainya di lokasi, Riley terkejut melihat kerumunan yang begitu padat, seolah-olah mereka sedang berebut kesempatan yang sangat langka melihat Lady Raven yang keluar dari mobilnya. Konser yang Riley datangi adalah konser Lady Raven, seorang penyanyi paling terkenal yang suaranya merdu kayak Bang Haji Rhoma Irama. Saat ingin masuk sekaligus mengantri, ayahnya melihat para anggota FBI berkumpul siap siaga memantau kondisi di luar konser. Tidak hanya FBI, polisi pun ikut andil untuk mengamankan acara tersebut. Mereka berbaris tidak bergeming sedikit pun, seolah-olah memantau dari jauh. Apabila ada yang mencurigakan, mereka siap langsung mengatasinya. Sebagai ayah yang baik, ayahnya membelikan tiket tempat duduk VIP, yang mana anak perempuannya bisa duduk lebih dekat melihat idolanya. Namun saat duduk, ayahnya mengamati di dalam ruangan, melihat polisi yang sedang memeriksa penonton satu persatu, menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Merasa pusing akibat suasana konser yang sangat ramai, ayahnya memutuskan untuk pergi ke toilet sejenak. Dan di sini serunya, ayahnya yang sedari awal selalu ditampilkan sebagai ayah idaman semua anak, ternyata dia merupakan pembunuh berantai yang paling sadis. Yang mana saat dia ngelihat HP-nya di WC, seorang pria sedang disekap di toilet merintih meminta pertolongan. Setelah keluar dari WC, ayahnya Riley yang bernama Cooper bertemu dengan ibunya Judy. Di sini dijelaskan hubungan Judy dan Riley cukup tidak baik di sekolah. Makanya Cooper merasa gondok karena anaknya selalu dibully oleh Judy di sekolah. Namun sebagai permintaan maaf, ibunya Judy mengajak Riley untuk bermain bersama, berharap dapat mempererat hubungan mereka di sekolah. Ayahnya kembali ke Riley yang sedari tadi menikmati idolanya joget-joget TikTok sambil nyanyi. Di tengah-tengah, Lady Raven membagikan kisah sedihnya di panggung tentang bagaimana ia selama ini ditinggal oleh ayahnya saat usia 7 tahun. Dan ia merasa gondok, marah ke ayahnya. Namun seiring bertambahnya waktu dan usia, dan ia merasa kalau itu tidak baik, sekarang setelah dewasa, ia bisa memaafkan perlakuan ayahnya itu. Saat sedang nyanyi, Cooper sebagai pembunuh berantai merasa was-was karena semakin kesini banyak polisi sudah mengamankan beberapa orang di konser. Tidak hanya itu, para polisi juga ada di belakang Cooper berbaris memantau kondisi di konser. Di sela-sela untuk menyiapkan lagu berikutnya, Cooper dan Riley pun memesan merchandise. Tapi pesanan itu malah diambil oleh orang lain karena pegawai itu merasa segan dengan perlakuan ayahnya yang begitu sangat baik, yang mana mau mengalah kemauan anaknya untuk kebahagiaan orang lain. Pegawai itu akan memberikan sisa merchandise kepada Cooper. Namun karena masih rame, barangnya akan diambil dalam waktu 10 menit lagi. Karena tidak mau menyia-nyiakan kebaikan pegawai itu yang bernama Jamie, Cooper nanya, ada apa dengan semua polisi dan FBI yang ada di sini? Kenapa rame banget sih? Bahkan Cooper pun heran, kamera CCTV dipasang ada di mana-mana. Meskipun ini informasi yang sangat rahasia, namun karena menurut Jamie, Cooper adalah pria yang baik, ia bilang ada pembunuh berantai di antara para penonton. Polisi dan juga FBI memasang perangkap untuk menangkap pembunuh itu. Cooper pun langsung kaget menyadari situasinya jadi semakin tegang. Makanya gak heran sebelumnya ada ratusan polisi dan juga FBI menyiapkan perangkap di dalam konser untuk menangkap si pembunuh itu. Bahkan menurut Jamie, semua pintu keluar pun sudah dijaga. Tidak ada satupun orang yang bisa keluar kecuali lewat belakang panggung. Let's go back to our seats. Saat hendak kembali, Cooper melihat seorang wanita terhuyung lemas di atas eskalator menarik perhatiannya. Dengan insting membunuh, Cooper mendatangi perempuan itu dan tiba-tiba maksud Cooper mendorong orang itu adalah ingin mengalihkan perhatian para polisi untuk keluar sebentar. Namun di luar sudah ada beberapa polisi dan juga FBI sedang berjaga. Karena yang dikatakan Jamie benar tentang penjagaan pintu keluar yang begitu ketat, Cooper dan juga Riley kembali masuk ke dalam melihat Lady Raven. Di sisi lain, Raven akan membawakan lagu yang ia tulis bersama dengan teman dekatnya yang bernama
Parker. Saat para penonton meneriaki Parker, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dari bawah dekat Cooper dan juga Riley. Karena Cooper sang pembunuh berantai yang punya 1000 akal, Cooper melihat pintu itu yang terbuka dari bawah dan memutuskan untuk menyelidikinya, mencari celah untuk melarikan diri. Tapi kocaknya, meskipun idenya jenius, ia malah ngajak anaknya turun ke bawah. Padahal anaknya lagi seneng-senengnya ngelihat konser idolanya, dan akhirnya tawarannya pun jelas ditolak oleh anaknya sendiri. Setelah 10 menit berlalu, Cooper memutuskan untuk keluar bersama Jamie dan menuju gudang untuk mengambil kaos yang akan diberikan oleh Jamie. Dan untuk masuk ke dalam gudang diperlukan kartu untuk membuka pintu itu. Cooper yang merupakan pembunuh sekaligus punya IQ di atas rata-rata, ia ngambil kartu itu di saat Jamie kesulitan mengambil kaos yang letaknya cukup tinggi di atas kepala. Jamie cerita selain kerja dia juga dapat pelatihan termasuk pegawai-pegawai yang lain, dan setiap area punya kode masing-masing, termasuk kode di area Jamie yang bernama Hamilton. Fungsinya dari kode-kode tersebut sebagai pegawai adalah untuk melakukan penyamaran di setiap area yang siap melapor jika seorang pembunuh berantai itu ada di dekat mereka. Namun sayang, Jamie tidak tahu jika di dekatnya adalah seorang ayah sekaligus pembunuh berantai itu. Door should get cut. Thanks, bro. Dengan kartu akses yang dimilikinya, Cooper memasuki salah satu ruangan dan menemukan beberapa agen FBI yang sedang melakukan briefing untuk menangkap pembunuh berantai. Mereka juga ngasih tahu salah satu foto korban yang sedang disekap oleh Cooper, yang mana merupakan seorang mahasiswa yang bercita-cita menjadi guru, lalu memiliki anak satu dan juga mengurus orang tuanya di rumah. Dan saat Cooper ingin pergi dari sana, ternyata ada 2 anggota FBI masuk ke dalam, dan karena Cooper takut dicurigai, kali ini ia menyamar menggunakan kartu itu sebagai tanda pengenal, seolah-olah jadi pegawai yang masuk untuk mengambil segelas kopi. Setelah mengambil segelas kopi, ia pun keluar. Tak lupa ia juga mengambil HT dari sana untuk dapetin info-info terbaru dari pusat. Secara tidak sengaja, Cooper bertemu dengan ibunya Judy yang masih kekeh bersikeras mengajak Riley untuk berbaikan dengan anaknya sendiri. Tapi di sini serunya, di tempat yang sama, polisi dan FBI menangkap seseorang yang mereka curigai sebagai pembunuh berantai itu. Di dalam konser, dengan info-info terbaru dari HT yang ia curi, si Cooper malah asik joget TikTok karena semua info-info terkini maupun info terbaru mengenai pembunuh berantai itu telah ia ketahui lebih dulu. Lalu Cooper pun kembali keluar untuk mencari celah agar bisa kabur dari tempat itu. Dan di sini gilanya, di restoran, tepatnya di penggorengan kentang yang ada di dapur, Cooper ngeliat celah yang mana untuk bisa naik ke atas yang dijaga oleh 2 polisi. Cooper ngegedein api kompor di restoran itu yang mana lagi melakukan penggorengan. Lalu Cooper juga menambahkan beberapa minyak sekaligus sama botol-botolnya. Cooper mengambil baju salah satu pegawai itu, lalu masuk ke dalam pintu yang dijaga tadi untuk mencari jalan keluar. Tapi sayang, di atas pun ada anggota FBI menjaga area tersebut. Di sini dijelaskan, tidak hanya membunuh, Cooper pun jago acting. Cooper bilang kalau dia lagi sedih, makanya ia keluar cari angin untuk nenangin pikirannya karena di dapur ada kecelakaan. Cooper juga nanya, siapa orang yang selalu berbicara di dalam HT yang sepertinya orang itu adalah pemimpinnya. Anggota itu bilang, orang itu adalah profiler yang memprediksi perilaku pembunuh sebelum pembunuh itu melakukan sesuatu. Weh, gila banget ya pertarungan IQ gini, bro. Saat keluar melihat salah satu pegawai itu terluka, Cooper malah ngeliat bayang-bayang seorang nenek ada di depan matanya. Tak lama setelah itu, Cooper pun dijemput oleh Riley. Lalu anaknya minta tolong. Saat nonton sisa konser, Riley minta ayahnya jangan pergi kemana-mana. Stage, huh? Di lagu berikutnya yang berjudul Gadis Pemimpi, salah satu panitia akan memilih salah satu penonton untuk naik ke panggung bersama Lady Raven. Orang yang dipilih akan bisa masuk ke belakang panggung menemui sang lady. Mendengar hal itu, Cooper langsung punya ide lagi. Ia langsung nemuin salah satu panitia di belakang yang ternyata tidak disangka-sangka orang itu adalah paman dari sang lady. Tanpa basa-basi, Cooper langsung nunjukin anaknya dan nyeritain kalau anaknya baru aja pulih dari penyakit leukemia.
Di sini diperlihatkan seolah-olah ngebuat pamannya Raven merasa iba dan kasihan ngelihat Riley ada di kondisi yang seperti itu. Tak lama setelah itu, Riley didatangi beberapa panitia termasuk pamannya Raven untuk diundang sebagai gadis pemimpi, yang mana ia akan naik ke atas panggung menemui sang lady. Cooper pun di sini berhasil, yang niatnya ingin masuk ke belakang panggung untuk kabur dari tempat itu menggunakan alibi anaknya sendiri. Saat sudah masuk dan naik ke atas panggung, Riley diberi petunjuk oleh salah satu panitia tentang bagaimana nantinya ia akan masuk ke dalam panggung menemui sang lady. Setelah joget sama lady, Cooper ngeliat ada orang yang mau pingsan di dekatnya. Lalu Cooper pun menggendong orang itu dan masuk ke belakang panggung. Tak lama setelah itu, setelah konser berhenti, Cooper dan Riley yang ada di dalam diberi souvenir. Lalu mereka diarahkan untuk keluar apabila mereka ingin pulang. Tapi sayangnya, Riley dan ayahnya harus melakukan beberapa pemeriksaan yang dijaga oleh para polisi untuk melewati pintu itu. Di ruang lain, Raven dan seorang profiler FBI lagi mendiskusikan sang pembunuh, yang mana mereka sangat bingung. Sampai saat ini, polisi bahkan FBI belum bisa menemukan pembunuh berantai itu. Lalu Raven pun keluar bertemu Riley. Tak lama setelah itu, Cooper meminta kepada Raven untuk berbicara empat mata selama 1 menit dengan alibi membicarakan anaknya yang baru saja sembuh dari penyakit leukemia. Di dalam tanpa basa-basi, Cooper langsung jujur kepada Raven kalau sebenarnya dia adalah pembunuh berantai itu. Raven pun shock berat. Di sekujur tubuhnya panas dingin, perutnya mules kagak karuan ngelihat pembunuh yang ia cari ada di depan kelopak matanya. Setelah itu, Cooper pun nunjukin beberapa rekaman yang mana mahasiswa yang Cooper sekap di ruangan itu ternyata ada sebuah kotak yang mana apabila diaktifkan oleh Cooper lewat HP-nya, karbon monoksida yang ada di dalam kotak itu akan lepas dan membunuh mahasiswa itu dalam waktu 5 menit. Di sini Cooper menyerang batin Raven yang menyuruhnya harus memilih di antara 2 pilihan. Pertama, bisa aja Raven langsung nangkep Cooper dan ngelaporin dia ke FBI, tapi mahasiswa itu bakal mati karena Cooper sudah ngaktifin kotak kecil itu lewat HP-nya. Atau pilihan kedua, Raven bisa menyelamatkan mahasiswa itu, tapi syaratnya ia harus membawanya dan juga anaknya, Riley, keluar dari tempat ini. Akhirnya, Cooper, Riley, dan juga Raven masuk ke dalam mobil untuk keluar dari tempat itu. Tapi di sini gue cukup kaget kalau Raven meminta izin kepada Riley untuk main ke rumahnya dengan alasan ia ingin tahu seperti apa kehidupan yang Riley jalani sebagai orang yang ngefans banget sama dirinya sendiri. Riley pun girang kagak karuan. Lalu ia pun ngabarin emaknya lewat telepon buat siap-siap karena artis besar akan main ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah, Raven di dalam hatinya ia tidak menyangka kehidupan yang tampak harmonis terlihat di wajah ibunya Riley yang bernama Rachel dan adiknya yang bernama Logan. Di luar mereka semua terlihat sangat bahagia. Namun sayangnya mereka harus memikul beban hidup bersama seorang pembunuh paling dicari oleh polisi dan juga para FBI. Setelah beberapa menit, Rachel siap-siap menyiapkan makanan. Riley dan juga Logan membersihkan kamar. Namun di ruang tengah, Cooper kembali mengancam Raven kalau sampai Raven merencanakan sesuatu dan membuat situasi menjadi sangat kacau, Cooper tidak segan-segan akan langsung membunuh mahasiswa itu. Akan tetapi setelah beberapa saat di ruang tengah, Raven tidak segan-segan menceritakan maksudnya di hadapan Logan, Riley, Rachel, dan juga Cooper. Jika pada konser kali ini memang niatnya bukan cuma menghibur para fans, melainkan ia juga sangat ingin menangkap pembunuh berantai bersama polisi dan juga ratusan FBI, yang mana itu sudah direncanakan sedari lama. Raven juga cerita berkat info dari sang profiler di FBI kalau ternyata pembunuh itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Pantas aja saat ngelihat korban di restoran, Cooper tidak sengaja melihat sosok seorang nenek-nenek yang ternyata itu adalah ibunya sendiri. Karena Raven semakin ngebablak ngomongin profil pembunuh itu di depan anak-anak dan juga Rachel, Cooper yang mendengar hal itu di depan istri dan juga anak-anaknya, ia semakin kesal kepada Raven dan Cooper ingin segera mengusir Raven keluar dari rumahnya lewat kata-kata secara halus. Karena Raven takut dengan
apa yang dilakukan Cooper terhadap mahasiswa itu, Raven pun memainkan piano mengajak Riley untuk duet bareng. Dan saat kondisi lagi diambang kematian yang sedari tadi dipantau terus oleh Cooper, Raven pun tidak kalah jenius. Saat Riley duduk yang mana HP-nya ditaruh begitu saja, Raven pun langsung mengambil HP itu. Setelah selesai nyanyi, Raven nawarin ke Riley buat selfie. Tapi karena HP-nya diambil sama Raven dan Riley bingung mau selfie pakai apa, Raven pun langsung ngambil HP Cooper buat selfie sama Riley. Dan setelah itu dia langsung buru-buru minta izin ke toilet buat minta pertolongan. I need my phone. Dad! Berkat HP-nya Cooper, Raven pun akhirnya bisa ngomong sama mahasiswa itu yang bernama Spencer. Lalu tanpa basa-basi, banyak cincong apalagi curhat, Raven meminta Spencer buat ingat-ingat lagi kejadian saat pertama kali ia diculik oleh Cooper. Seingat Spencer, kalau dia berhenti di lampu merah ngelihat singa, terus dia juga ngelihat pintu rumah yang berwarna biru. Lalu setelah diberitahu ciri-ciri lokasi Spencer kepada Raven, berkat HP-nya Riley, Raven bisa nge-live di akun IG-nya, terus minta bantuan ke follower-followernya buat nemuin lokasinya Spencer dengan nyebutin ciri-ciri yang baru aja Spencer sebutin tadi. Go upstairs! Dad, go upstairs! Setelah nanya ke beberapa follower, akhirnya ada salah satu follower bilang kalau dia tahu tempat itu. Tak lama followernya pun bilang kalau dia bakal langsung ke pamannya buat ngecek lokasi Spencer disekap. Setelah itu Raven pun ngirim pesan ke Jeremiah, bodyguardnya yang ada di depan, untuk nelpon polisi. Dalam waktu beberapa menit, Cooper ngecek HP-nya kalau Spencer, orang yang ia kurung selama ini, sekarang udah gak ada di tempat yang mana ia sudah bebas. Karena semakin kesal dan juga gondok, Cooper pun mau ngebawa Raven ke tempat yang lebih jauh. Karena di sini Cooper tahu sebentar lagi akan ada polisi dan juga FBI akan datang ke rumahnya. Akan tetapi Rachel dan anak-anaknya nyegat Cooper buat kabur di bagasi. Dengan perasaan kecewa yang sangat amat dalam, Cooper dan anak-anaknya tidak percaya kalau ayah mereka yang mereka segani selama ini, apalagi dari sifatnya yang baik hati dan juga suka menolong, ternyata adalah seorang pembunuh berantai. Akhirnya secara pelan-pelan Raven pun keluar dari mobil itu dan membawa keluarga Cooper pergi ke tempat yang lebih aman. Akhirnya para polisi dan juga FBI pun datang ke rumah untuk menangkap Cooper. Di sisi lain Raven ada di dalam mobilnya, sementara Rachel dan juga anak-anaknya pergi ke tempat yang lebih jauh, ke tempat yang lebih aman. Namun letak serunya tuh di sini. Dengan kejeniusannya Cooper, dia bisa-bisanya masih berhasil kabur dari penangkapan para polisi dan juga FBI. Karena di dalam rumahnya ada terowongan yang sengaja ia desain untuk bisa kabur, yang mana bisa tembus ke halaman tetangganya. Sumpah, Cooper di sini pinter banget. Sebelumnya orang yang ngebawa Raven yang ia kira adalah petugas keamanan ternyata bukan, melainkan orang itu adalah Cooper sendiri karena ia berhasil lolos dari penangkapan itu. Namun Raven tidak tinggal diam, dia pun berusaha ngebuka kaca di mobil itu dan orang-orang yang ada di luar langsung tahu jika orang yang ada di dalam adalah sang Lady Raven yang sedang diborgol. Saat situasinya sudah ketahuan kalau Raven sedang disekap di mobil itu, tiba-tiba Away from the vehicle. Raven pun berhasil kabur dan ia langsung menemui Spencer yang sudah berhasil keluar. Di tempat lain, Logan dan juga Riley ada di tempat saudarinya Rachel. Sementara Rachel sendiri dia pengen menyendiri karena masih shock banget sama berita yang baru-baru ini ia dapetin. Setelah beberapa menit, tiba-tiba kayak setan, Cooper pun langsung ada gitu aja datang menemui Rachel. You always do that. Layaknya suami istri, Rachel bilang kalau dari awal memang ia sudah mencurigai Cooper. Mulai dari caranya dulu, dia berbohong kepada tetangganya sendiri yang begitu sangat mulus dengan wajah yang sangat meyakinkan. Sampai-sampai Rachel ngerasa takut ke suaminya sendiri kalau suaminya bisa ngelakuin hal yang kayak gitu. Mendengar hal itu, Cooper semakin marah dan ia ingin menghabisi istrinya sendiri. Namun karena di sana ada kue kesukaan Riley, Rachel punya inisiatif kalau ia meminta Cooper sebelum menghabisinya mati tanpa respon, setidaknya
Akhirnya Cooper harus makan kue kesukaan anaknya dulu. Siapa tahu itu bisa meredamkan amarahnya yang terjadi saat ini. Dan hasilnya setelah dimakan bukan cuma meredamkan amarah, mata Cooper pun jadi meredam, gak sadarkan diri. Kenapa bisa begitu? Karena sebelumnya Rachel sudah ngasih obat di kue itu agar Cooper nanti saat memakannya bakal langsung pingsan. BTW obat itu dapat dari tas Cooper yang Rachel bawa sewaktu kabur dari rumah. Not all of you is a monster. And this is who you are. Akhirnya Cooper pun ditangkap, dirantai dan mau dibawa ke sel penjara. Ketika dibawa oleh petugas, Cooper minta izin buat benerin sepeda anaknya yang gak sengaja ia tabrak. Lalu Riley pun datang memeluk ayahnya karena tetap aja meskipun Cooper seorang pembunuh, di memori kepalanya Riley jika sisi lain dari ayahnya masih memiliki hati yang sangat tulus dan juga baik. Namun di sini plot twistnya, Cooper yang sebelumnya benerin sepeda anaknya yang tadi ditabrak, ternyata itu cuma alasan dia buat ngambil jari-jari sepeda itu supaya dengan jari-jari sepeda anaknya dia bisa ngebuka borgol di tangannya dan kabur meloloskan diri. Sumpah kesel banget gua anjir, masih aja lolos nih orang. Dan film pun selesai.